Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mega Triasmana dengan NIM 2019-210-187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Ownership Structure, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang pertama, ada latar belakang. Nilai perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan cerminan dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang, dan nilai buku dari total ekuitas. Struktur kepemilikan atau ownership structure merupakan instansi atau perusahaan yang memegang saham dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan ini dapat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang paling utama adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap nilai perusahaan disebabkan karena adanya kontrol para pemegang saham. Struktur kepemilikan saham ini umumnya meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan saham oleh individual atau publik. Selanjutnya ada Good Corporate Governance yang merupakan kerangka peraturan, hubungan sistem, dan proses yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan. Jika tata kelola sebuah perusahaan baik, maka nilai perusahaan juga dapat dikatakan dengan baik pula. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility yang merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pelaksanaan CSR ini secara konsisten dalam jangka panjang dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah struktur kepemilikan atau ownership structure berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Apakah pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Hasil penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya adalah mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, mengetahui pengaruh pengelolaan perusahaan yang baik terhadap nilai perusahaan, dan mengetahui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya manfaat teoritis bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh ownership structure, corporate governance, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat untuk perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perusahaan dalam menerapkan ownership structure, good corporate governance, dan corporate social responsibility untuk menambah nilai perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, manfaatnya adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh ownership structure, good corporate governance, dan corporate social responsibility untuk menambah nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Pada hasil penelitian ini menyajikan tiga bab yang saling berkaitan. Di antaranya adalah bab 1 pendahuluan menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, merumuskan masalah yang ada pada penelitian, menjelaskan tujuan yang ada dalam penelitian, serta menjabarkan tentang manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, menjelaskan tentang topik yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya terdiri dari hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Dan yang terakhir ada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Pada bab ini terdapat rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi variabel dan sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada hasil penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian Pramuditya Prasetyanto dan Anis Cariri pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara
struktur kepemilikan baik kepemilikan manajerial, institusional maupun asing, dan kinerja modal intelektual terhadap nilai pasar perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan yang berasal dari kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah yang positif. Selanjutnya ada penelitian dari Komang Frida Agustina Nantara pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan pada CSR, pengaruh struktur kepemilikan pada nilai perusahaan, pengaruh CSR pada nilai perusahaan, dan pengaruh tidak langsung struktur kepemilikan pada nilai perusahaan melalui CSR. Hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan pabrik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, tetapi melalui CSR, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada penelitian dari Tita Kinanti Kusumaningtyas pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menguji apakah tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen, dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, komposisi komisaris independen, dan variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor karena nilai perusahaan merupakan indikator penting yang mencakup tentang bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan dapat mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika nilai perusahaan tinggi, maka investor dan kreditor percaya untuk meminjamkan dana mereka karena dana itu nanti akan dikembalikan. Namun sebaliknya, jika nilai perusahaan itu rendah, maka investor dan kreditor tidak akan percaya untuk meminjamkan dana mereka. Nilai perusahaan dapat diukur dari beberapa aspek, salah satunya yaitu price to book value ratio atau PBV. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang terus berkembang, dan rasio ini juga mengukur seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Nilai price to book value dapat dihitung menggunakan rumus PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Selanjutnya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yang merupakan perbandingan antara saham yang dimiliki insiders dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Struktur kepemilikan sendiri memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen, dan struktur dewan. Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda juga dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung mempengaruhi struktur dewan perusahaan. Yang pertama, ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial sendiri merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentasi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Manajer yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena terdapat kesamaan terpenting antara keduanya. Kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan rumus kepemilikan manajerial sama dengan jumlah kepemilikan saham oleh manajemen dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Selanjutnya ada kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang terdiri dari pihak yang berbentuk institusi. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas dari saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan rumus jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Selanjutnya ada pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance, merupakan suatu rangkaian dalam menata, menyelenggarakan, dan mengamati suatu proses penanggulangan usaha dalam meningkatkan nilai saham sekaligus sebagai perhatian pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat setempat. Dalam good corporate governance terdapat komposisi komisaris independen.
yang dapat dihitung menggunakan rumus jumlah komisaris independen dibagi jumlah komisaris perusahaan dikali dengan 100%. Selanjutnya ada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, corporate accounting, atau corporate social responsibility. Corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. CSR ini dapat dihitung dengan metode dummy, yaitu dengan rumus sigma XIJ dibagi dengan NJ. Selanjutnya ada hubungan antar variabel pengaruh ownership structure terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai insiders dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik yang terjadi antara kedua pihak. Semakin tinggi kepemilikan insiden, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan. Selanjutnya, pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan yang diterapkan pada perusahaan yang beroperasi dalam konteks global, nasional, dan perusahaan lokal. Aktivitas CSR ini merujuk pada aspek perilaku yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini dapat dilihat di dalam PPT, yaitu ownership structure merupakan X1, good corporate governance merupakan X2, dan corporate social responsibility X3 yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang dihitung melalui rumus price book value atau PBV. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis ini bisa dilihat dari PPT. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif di mana penelitian dilakukan dengan penggalian informasi dalam bentuk angka. Selanjutnya ada batasan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi penelitian. Yang pertama, membatasi variabel yang digunakan dalam faktor pengukuran yang dipengaruhi adalah nilai perusahaan, dan faktor pengukuran yang mempengaruhi adalah struktur kepemilikan, good corporate governance, dan corporate social responsibility. Yang kedua, membatasi sampel yang akan diteliti. Hanya meneliti di perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Membatasi periode penelitian, yaitu penelitian ini hanya meneliti pada periode 2012 sampai 2021. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Untuk menguji hipotesis digunakan beberapa variabel. Yang pertama, variabel dependen yaitu nilai perusahaan, variabel independen yaitu struktur kepemilikan, good corporate governance, dan corporate social responsibility. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran data. Yang pertama ada variabel dependen yaitu nilai perusahaan, merupakan persepsi yang dimiliki oleh investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan nilai saham. Selanjutnya ada variabel independent ownership structure, merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, khususnya pihak manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya variabel independen yaitu good corporate governance dan corporate social responsibility. Selanjutnya populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang manufaktur dengan periode 2018 hingga 2021. Selanjutnya, data dan pengambilan data. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2021 dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi yang dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistika deskriptif serta berbagai pengujian hipotesis secara simultan dan parsial dan analisis jalur. Yang pertama, analisis statistika deskriptif.
menjelaskan atau menggambarkan informasi terkait suatu kondisi perusahaan akan tetapi tidak dapat disimpulkan secara umum. Yang kedua, ada pengujian hipotesis. Pada peneliti ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji secara parsial hubungan antar variabel yang dibantu dengan SPSS. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari ownership structure, good corporate governance, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan persamaan pada masing-masing pengujian antar variabel, yaitu uji parsial atau uji T. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.